Assalamualaikum Pak Jidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Pak Jidin. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Pak Jidin, Iya, Pak. apa nih yang mau kita bicarakan topiknya hari ini? Ini Pak, saya sih masih risau masalah PMM di sekolah kami. Itu topik apa yang harus saya pilih untuk supaya memajukan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya, Pak, yaitu SD Negeri 004 Mantang, Pak. Oh iya. Terus apa lagi Pak yang Pak risaukan? Macam mana supaya guru-guru ini betul-betul menguasai kompetensi yang mereka miliki dan dapat menerapkan kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari mereka, gitu, Pak. Ya, karena kerisauan Bapak bagaimana melakukan pengolahan kinerja di platformnya Ruang GTK ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Iya, Pak, betul. Masih ada tuh, Pak? Termasuk juga kompetensi saya juga, Pak. Nah, kompetensi apa nih yang menurut Pak Jidin mau ditingkatkan? Kemarin saya coba di ruang GTK itu, Pak. Iya. Ternyata ada sebagian, kan, ketiga kompetensi kepala sekolah itu baik kompetensi kepribadian, sosial maupun profesional. Kalau di kepribadian itu masih yang satu sudah level 4, yang satunya lagi masih level 3. Di situ kalau menurut informasi yang saya dapat, kompetensi kepala sekolah kalau golongan 4 itu kompetensi 4, tapi saya masih di level 3, gitu, Pak. Iya. Pertama tentang refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, gitu, Pak. Baik, berarti ada 3 ya. Pertama, kedua bagaimana Bapak meningkatkan agar guru bisa melakukan refleksi terhadap kompetensinya. Iya. Termasuk juga Bapak sebagai seorang kepala sekolah juga mampu melakukan refleksi terhadap kompetensi yang harus ditingkatkan. Iya. Ya. Nah, jadi dapat disebutkan salah satunya kompetensi tentang kepribadian di indikator 2 titik berapa tadi? 2,3 ya, 2,3. Nah, masih di levelnya di level 3, sehingga Bapak harus di level 4 ya. Baik. Dari kalau kita buat sebuah rentang kemampuan Bapak sebagai seorang kepala sekolah dari 0 sampai 10, kira-kira Bapak ini berada di rentang mana ya? Di level 3 ini sekitar 6 sampai 7 lah, gitu, Pak. Ya, kalau sampai 10 kan, 7. Ya, yang itu berarti Bapak sudah bisa melakukan analisis, sudah bisa menerapkan. Iya. Dan sekarang bagaimana Bapak meningkatkan supaya bisa melakukan lebih tinggi lagi di atas di level mengevaluasi. Evaluasi, ya, Pak. Baik. 15 menit ke depan, nah, apa tujuan yang ingin kita capai nih, Pak? Kalau berdasarkan orientasi tadi, Pak, tentang kepribadian itu kan saya masih level 3. Jadi memang situ ya indikatornya dari indikator 1,3 terorientasi berpusat pada peserta didik. Yang ingin saya sampaikan tadi, yang ingin saya capai itu macam mana saya bisa merefleksi guru dalam proses pembelajaran supaya berpusat pada peserta didik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut, Pak. Itu, Pak. Baik. Nah, dari 3 tadi ya yang kita capai, pertama mungkin dari segi jadwal kita sesuaikan aja jadwalnya yang sudah kita programkan sebagai oleh pengawas pendamping ya, Pak ya. Iya, Pak. Kemudian menurut Bapak nih untuk meningkatkan kompetensi Bapak tadi agar berdampak kepada guru dan guru juga berdampak kepada murid sehingga pendidikan berpusat kepada murid. Nah, topik apa nih yang mau Bapak angkat di ruang GTK tadi untuk mempraktekkan
kompetensi kemampuan kinerja Bapak? Topik yang harus diangkat ya. Nah, Kalau ruang etika tentu saya harus mengangkat refleksi pengembangan kompetensi guru itu Pak. Jadi Bapak melatih teman-teman guru agar mampu melakukan refleksi ya, membuat program senantiasa direfleksi program pengembangan kompetensi guru apa yang harus ditingkatkan gitu ya Pak. Iya Pak. Nah, dari refleksi itu kira-kira perilaku apa yang harus Bapak munculkan di dalam melakukan refleksi program kompetensi teman-teman guru tadi? Perilaku yang harus dimunculkan ya Pak ya. Tentunya kalau apa aja indikator? untuk mengembangkan kompetensi ini Pak, tentu kalau berpusat pada peserta didik, tentunya indikatornya pembiasaan refleksi, terutama kebiasaan beribadah anak-anak kita juga itu perlu, kebiasaan belajar juga perlu Pak. Jadi itulah yang paling penting, itu karakter itu tadi Pak, kebiasaan belajar sama spiritual gitu Pak. Itu yang penting. Nanti Bapak nanti bagaimana memberikan pengaruh positif kepada teman-teman guru agar teman-teman guru paham dengan 7 kebiasaan anak hebat gitu Bisa, ya. betul. Kebiasaan hebat, nanti bagaimana guru juga menebar luaskan pengaruh itu kepada murid-murid gitu ya. Iya, iya Pak. Nah, dari 7 kebiasaan tadi, bagaimana Bapak mengukurnya bahwa 7 kebiasaan ini sudah bisa berjalan dengan baik, ini langkah-langkahnya, salah satu contohnya apa nih Pak? Contoh satu indikator aja dari 7 kebiasaan yang Bapak tadi. Kita bisa keseluruhan di beberapa keseluruhan. Iya. Baik Pak ya, tentunya 7 kebiasaan itu kan ada 7 ya. Kalau kita kebiasaan yang diprioritaskan adalah belajar ya, kebiasaan bangun pagi ya, kebiasaan belajar di rumah, dan juga kalau kita penekanan kepada spiritual tadi Pak ya. Jadi anak-anak itu begitu dia bangun pagi, kebiasaan ya setidaknya sholat subuh di rumah, sholat berjamaah baik di rumah, surau maupun masjid, dan juga kegiatan ibadah di sekolah berjamaah, kebiasaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu sangat perlu ditingkatkan di sekolah kami gitu Pak. Ya itu Pak. Baik. Berarti Pak Rajudin bagaimana dia memandangnya dari segi spiritual ya, beribadah, termasuk juga kebiasaan anak kita tidurnya jam berapa ya, kemudian bangunnya jam berapa. Nah, tentunya kalau bangunnya kan harus pagi dengan sebelum subuh sudah bangun seharusnya, sehingga anak kita bisa melaksanakan indikator tentang beribadah gitu ya, beribadah dengan tekun sesuai dengan waktunya, karena sholat, ibadah baca Quran, ibadah sholat duha, dan sholat berjamaah di sekolah gitu ya. Nah, menurut Bapak kira-kira apa indikator keberhasilan? Kenapa Bapak ukur? Supaya Bapak tahu, karena sekolah Bapak banyak tempat, dan Bapak bisa menemukan ini sekolah ini sudah meningkat kebiasaan beribadahnya, kebiasaan belajarnya, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Nah, bagaimana Bapak tahu itu agar Bapak bisa melihat keberhasilan murid Bapak, keberhasilan guru Bapak berkenaan dengan 7 kebiasaan? Kalau Bapak, apa lakukannya? Apakah Bapak berjurnal atau? Untuk sementara ini Pak, karena sekolahnya banyak tempat, memang saya berkeliling mengunjungi sekolah-sekolah tersebut ya, karena 2 cukup jauh. Jadi saya lihat di situ dan saya ikuti kegiatan. Memang kalau di Talang itu aktif sekali sholat berjamaahnya, nampak Pak, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, juga guru-gurunya nampak di situ sholat berjamaah. Dan kami juga membayar guru atau menugaskan guru kami, yaitu Pak Rubai, untuk mengajar ibadah, ngaji maupun sholat
sholat lainnya di Pelang. Begitu juga di Pulau Sirai, itu kami sering kirim video, sering kirim foto-foto dan terlihat sekali. Dan juga saya juga turun, itu anak-anak dan guru sudah dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan baik sekali. Nah, di situ kelihatan sekali Pak. Kalau untuk di Selat Limau memang ada kendala, tidak semua dapat sholat berjamaah dengan baik. Jadi untuk di satu tempat saja yang perlu kami tingkatkan lagi untuk sholat berjamaah. Dan juga anak kita juga ada yang sudah mewakili kecamatan di tingkat kabupaten dalam Musyawaratul Quran. Boleh katakan setiap tahun ikut Pak. Jadi memang ada pembinaan. Dari pembinaan itu nampak indikatornya berhasil untuk MTQ lah, setidaknya tartil Quran itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Nah, nanti ada ukurnya Bapak langsung terjun ke lapangan mengobservasi ya. Iya. Mengobservasi teman-teman guru mengajar di setiap tempat. Karena SD 064 Mantang ini terdiri dari 4 tempat gitu ya, Telang Kecil, Telang Besar, kemudian Pulau Sirai dan Selat Limau. Nah, di samping Bapak langsung observasi, nah ketika yang lemah tadi apa usaha-usaha nanti ya, itu mungkin kita lihat nanti ketika diobservasi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rajidin. Ya, jadi hal-hal apa yang disiapkan nanti salah satunya menyiapkan instrumen gitu ya, atau jurnal di setiap tempat supaya nanti bisa kita ukur tingkat keberhasilannya. Yang di Selat Limau masih lemahnya, nanti apa kendala-kendalanya dan apa strategi kita ke depan sehingga kita bisa minimalisir semua permasalahan yang terkendala tadi ya. Kenapa nggak bisa kita sholat berjamaah, nggak bisa baca Quran, sholat duha berjamaah gitu kan. Nah, kendala itu nanti bagaimana kita mengatasinya, nanti selama ketemu kita nanti di observasi ya Pak ya, dengan cerita dari Bapak. Baik Pak Jadi, terima kasih. Mungkin apa lagi yang hal-hal apa mungkin yang ada Bapak siapkan sebelum kita nanti observasi Pak? Tentunya pelaksanaan supervisi guru-guru dan laporan supervisi yang akan saya berikan kepada Bapak nanti Pak. Baik. Terima kasih Pak Jadi, nanti sudah nampak ya dari perbincangan kita hari ini ya. Terhadap nanti pelaksanaan observasi nanti. Mungkin bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita hari ini apa yang sudah ya, yang terkendala-kendala tadi sudah nyaman Bapak gitu kan. Mungkin apa yang Bapak simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Jadi dari pertemuan hari ini ya, saya perlu meningkatkan kompetensi saya, terutama kompetensi kepribadian, dan juga perlu mengevaluasi bagaimana meningkatkan proses belajar mengajar, baik itu kepada peserta didik maupun kepada guru-guru saya, dan mengevaluasi di mana kelebihan dan kekurangan sehingga memperoleh nanti hasil yang terbaik untuk pengembangan kompetensi baik kepada guru maupun kepada diri saya kepala sekolah. Baik Pak Yudin, terima kasih Pak Yudin ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membuahkan hasil. Kita tunggu nanti di pertemuan observasi cerita baik dari Bapak dari hal-hal tadi yang pingin yang Pak Ida rencanakan bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Yudin. Terima kasih Pak Yudin. Sama Pak. Selamat ketemu lagi ya. Pak.